Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita curahan dan limpahan karunia serta anugerahnya yang tak terhingga sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dalam sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan bagi umat manusia sebagaimana sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu juga kita mengirimkan salam untuk para sahabat-sahabat beliau dan juga keluarga beliau yang beriman dan seluruh kaum muslimin yang setia menjalankan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran fikih kita dalam kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan syarah dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Suja' yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Pekan lalu kita sudah membahas tentang fadail atau fadilah, keutamaan mempelajari ilmu fikih. Ya, sudah beliau sebutkan hadis-hadisnya dan juga athar-atharnya dan juga secara akliyah. Dan beliau juga sebutkan tentang niat dan tujuan kita belajar fikih atau belajar ilmu agama pada umumnya. Dan beliau membuat atau memuat mencantumkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban kita memperbaiki niat. Jangan sampai kita berniat ketika kita menuntut ilmu Allah hanya untuk membanggakan diri, merasa selevel dengan para ulama, atau untuk meremehkan orang lain, atau untuk mencari popularitas. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya beliau mengemukakan beberapa alasan
atau motivasi beliau menulis kitab ini. Ya. Jadi mengapa beliau menulis kitab Kifayatul Akhyar, atau mengapa beliau mau mensyarah atau menjelaskan kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Beliau sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna tullabal ilmi mukhtalifuna biikhtilafi maqasidihim wa himamuhum mukhtalifatun biikhtilafi maratibihim. Ya. Artinya, ketahuilah bahwasanya para penuntut ilmu itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan maksud dan tujuan mereka. Dan himmah atau motivasi mereka juga berbeda-beda. Biikhtilafi maratibihim. Berdasarkan perbedaan maratib. Maratib itu artinya derajat keinginan. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu syar'i itu memang banyak perbedaannya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi ada orang tujuannya seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga tujuannya yang lain-lain. Ya. Dan ada juga thalibul ilmi hanya sekedar mengikuti kemauan orang tuanya saja. Ya, jadi orang tuanya suruh sekolah di sini, suruh pesantren, bilang iya. Ya. Padahal dia tidak mau sebenarnya. Ya. Soalnya dia tidak tertarik. Dia tertariknya ilmu yang lain. Tapi karena orang tuanya paksa, akhirnya ya, di sini saja. Orang tuanya bilang, kalau kamu tidak sekolah sini, papa tidak kasih biaya kamu. Papa tidak mau kasih sekolah. Harus di sini. Nah itu, karena dia mau sekolah, akhirnya daripada tidak sekolah, sini saja. Ya, sehingga apa? Sehingga himmah. Ya, himmah itu artinya motivasi. Keinginan untuk belajar juga berbeda-beda. Ya. Jadi ada penuntut ilmu yang memang rajin sekali, rajin. Ya. Siang malam orang bermain, dia belajar. Ya. Nah, itu yang memang betul-betul niatnya kelihatan. Atau niatnya bisa diketahui dari kerajinannya, ketekunannya, ya. Dan adab-adabnya kepada gurunya. Nah, itu memang kelihatan orang yang memang mau belajar. Ada orang yang sekedar belajar saja. Sekedar belajar. Kalau dikasih PR, dia jawab. Ya, dia kerja. Tapi cuma itu, habis itu dia bermain. Ada memang yang tidak mau belajar. Disuruh belajar, tidak mau belajar. Cuma di kelas saja dia belajar, pura-pura belajar. Ya, ini disebut himamuhum mukhtalifah. Motivasi-motivasi mereka belajar itu berbeda-beda juga. Ya. Fahadha yatlubul ghausa fil bahri wa nahwihi linailid duraral kibar. Jadi ada santri, ada talibul ilmi yang memang dia ingin al-ghaus. Al-ghaus itu artinya menyelam. Menyelam dalam lautan ilmu. Artinya dia memang tujuannya menuntut ilmu, betul-betul menuntut ilmu. Ya. Dia ingin mencari pengetahuan yang banyak sekali. Yang dalam ilmunya. Jadi ketika dia belajar, dia tidak sekedar belajar, memang betul-betul dia belajar. Dia tidak sekedar memahami pelajarannya, pemahaman-pemahaman yang dangkal, tapi dia betul-betul dia pemahami yang dalam sekali. Ya. Nah, memang ada yang seperti itu. Nah itu biar tidak disuruh belajar, dia belajar. Biar tidak disuruh baca, dia baca. Biar tidak disuruh menulis, dia menulis. Ya. Jadi tidak perlu tidak perlu ditusuk-tusuk. Pokoknya sudah dari kesadaran sendiri. Ya. Dia belajar sini, dia pokoknya mau belajar betul-betul. Ya.
Kalau bisa, apa yang orang belum bisa, saya sudah bisa. Sehingga talibul ilmi seperti ini, sebelum diajar di kelas, dia sudah baca memang untuk pelajaran. Dia hafal yang perlu dihafalkan, dia pahami yang perlu dipahami, bahkan dia tulis, bahkan dia jelaskan dulu kepada orang lain, sebelum dia diajar oleh gurunya. Nah ini tipe yang nomor 1. Nanti ketika diajar oleh gurunya, dia sudah tahu alur pelajaran itu kemana dia, dari mana mau kemana. Nah, tinggal dia membandingkan pemahamannya dengan pemahaman gurunya, apakah persis atau ada yang beda. Nah di situ dia cari perbandingan. Oh, tadi yang saya pahami dari pelajaran ini begini, ternyata penjelasannya guru begini. Nah berarti mana yang sesuai, mana yang tidak. Dia sudah punya background tentang pelajaran itu. Dia sudah punya dia sudah punya latar belakang tentang pelajaran. Sehingga di kelas, fungsinya di kelas apa? Mempermantap saja. Mempermantap ilmunya. Atau tinggal meluruskan sedikit yang pemahamannya yang keliru-keliru. Jadi dia tidak belajar dari awal. Tapi ada orang yang nanti masuk kelas baru dia tahu. Nanti masuk kelas baru dia tahu itu pelajaran maksudnya apa. Oh ternyata begini. Definisinya nanti dia tahu di situ, nanti dia tahu di kelas. Pengertiannya dia tahu di kelas. Karena dia tidak baca memang dari awal. Nanti di kelas. Nah ini yang dia punya motivasi lebih di bawah sedikit, lebih rendah. Nah kenapa kan dia belajar? Kan ada besok. Nanti Ustadz yang jelaskan. Nah, ini motivasinya kurang. Itu yang tadi yang nomor 1 itu. Kenapa dia lakukan seperti itu? Ada tujuannya. Linailid durar al-kibar. Untuk mendapatkan durar itu artinya mutiara. Mutiara yang besar. Jadi dia tujuannya menuntut ilmu itu, ibaratnya dia ingin mencari mutiara-mutiara ilmu. Dan mutiara-mutiara yang dia ingin itu bukan mutiara yang kekecilin. Tapi dia ingin mutiara yang super. Ya. Kenapa ini jari-jari digoyang terus? Hah? Menulis atau apa ini? Ya. Yang dia mau itu bukan mutiara yang kecil-kecil. Tapi yang dia mau mutiara yang super, yang harganya paling tinggi. Ya. Itu orang yang punya motivasi belajar yang tinggi. Dia ingin ilmu yang paling dalam. Contohnya seperti siapa? Dari kalangan para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Disebut sebagai Bahrul Ummah. Lautannya umat. Ya. Ilmunya. Jadi ilmunya Ibnu Abbas itu seperti lautan. Saking luasnya. Ya, saking mendalamnya dia punya ilmu. Atau ada yang menyebutnya Habrul Ummah. Tintanya umat. Ya, tinta ilmu maksudnya. Itu menunjukkan dia punya ilmu sangat dalam. Ya. Dan usahanya seperti apa usahanya? Yang usahanya dikisahkan itu bahwa dia ketika masih kecil, teman-temannya bermain, dia ajak, ayo kita ke sana belajar sama para sahabat. Ketika Rasulullah sudah wafat, ketika Rasulullah masih hidup, dia belajar sama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu dia punya sepupu, sepupunya Nabi. Jadi sering pergi ke rumahnya Rasulullah. Dan Maimunah radhiyallahu taala anha itu dia punya tante. Istrinya Nabi itu tantenya. Ya. Karena Maimunah dan ibunya saudara. Jadi Rasulullah itu sepupunya tapi jauh lebih tua, lebih senior. Dan menikah dengan tantenya. Jadi dia sering pergi ke rumah tantenya. Maimunah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Nah, di situ dia belajar sama Nabi. Kalau Nabi bangun sholat, dia bangun ikut juga sholat. Ya.
Kalau Nabi sholat lail, dia ikut juga sholat lail. Masih kecil. Pokoknya apa yang Nabi buat, dia ikut juga. Dia lihat Nabi begini, dia ikut juga. Dan ketika Nabi wafat, dia pergi sama sahabat-sahabat senior, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, diajak teman-temannya. Tapi teman-temannya ini merasa, kita orang suka bermain. Dia bilang, Ibnu Abbas bilang, dia terang di sana, sama sahabat-sahabat senior, terang belajar. Teman-temannya bilang, mau bermain kita, mau main bola dulu. Pergi jo ente. Jadi dia tinggal lebih teman. Ya, dia tinggal lebih teman. Bilang tidak mau diajak belajar, dia tinggal temannya. Dia pergi sendiri. Sehingga lama kelamaan karena dia tidak banyak bermain atau tidak banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia, akhirnya lama-lama dia menjadi seorang ulama dari kalangan para sahabat. Ya. Sampai-sampai teman-temannya itu menyesal. Ya. Bilang, kenapa kita orang tidak ikut dia? Ya. Sekarang dia so jadi ulama besar, so dihormati orang. Padahal dia punya usia masih lagi, masih remaja usianya. Sudah jadi apa? Sudah jadi penasihat khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, Ibnu Abbas itu dijadikan sebagai penasihat. Ya. Padahal usianya masih lagi. Teman-temannya bilang, tak salah kita orang. Dulu kita orang bermain terus. Dia pergi belajar, kita orang bermain. Sekarang dia sudah di puncak, kita orang masih di tanah. Ya. Tidak bisa apa-apa. Nah itu orang yang ingin belajar yang disebut di sini, linailid durar al-kibar. Dia ingin mutiara-mutiara yang sangat besar, mutiara yang berkualitas, ya. Bukan sekedar mutiara, ya, tapi yang mutiara yang berkualitas yang diinginkan. Ya. Kemudian wa hadza yaqna'u bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Ya. Dan yang lain dia merasa cukup dengan apa yang dia ketahui dari ilmu-ilmu yang ikhtisar. Ilmu yang ikhtisarnya ilmu yang seadanya. Dia merasa, cukup begini saja saya punya. Ya. Tidak usah terlalu tinggi, begini saja. Nah, itu motivasinya rendah. Ya. Yang begini saya cukup. Ya. Tidak usah terlalu mendalam. Ya. Tentang sholat yang penting tahu DP rukun, DP wajib, DP sunnah sudah. Cukup itu. Ya. Begitu juga tentang yang lain. Tsumma hadzal qani' sinfan. Ahaduhuma dzu iyalin qad ghalabahu al-kaddu wal akhar mutawajjihun ila Allah taala bisidqin wajid. Dan orang yang mencukupkan diri dengan yang seadanya ini juga terbagi dua, kata beliau. Ada yang satu belajar tapi dia sudah punya keluarga, sehingga dia dikalahkan oleh urusan-urusan keluarganya. Dikalahkan oleh urusan cari nafkah. Jadi belajar itu kalau ada waktu luang. Ya. Kalau banyak orderan, tidak pikir lagi belajar. Ya. Nanti kalau sepi orderan, baru. Jadi sekedar mengisi waktu. Dan ada juga mutawajjih ila Allah Ta'ala bisidqin wajid. Ya. Tapi ada juga yang rajin. Ya. Rajinnya tapi tidak serajin yang nomor pertama tadi. Dia rajin belajar, tapi dia tidak ingin, bukan tidak ingin, tidak terlalu mendalam. Ya, pelajarannya atau ilmunya tidak terlalu dalam. Tapi dia rajin. Ya. Tapi tidak seperti yang tadi. Artinya, kalau dia dapat mutiara, dia dapat yang kecil saja. Dia dapat yang kecil-kecil. Yang kualitasnya lebih di bawah. Ya. Falal awwalu yaqdiru ala mulazamatil khalqi was-saliku mashghulun bima huwa bisadadihi lailahu wa narahu ma'a nafsihi fi qalaqin
Ya. Maka yang pertama, yaqdir ala mulazamatil khalqi. Yang pertama yang punya kesungguhan, dia akan mampu mulazamah. Mulazamah itu apa namanya? Menyertai atau bergaul dengan al-khalqi, maksudnya sini bukan manusia tapi orang-orang yang pintar. Ya. Jadi orang yang punya kesungguhan itu dia mampu nanti bergaul dengan para ulama. Ya. Dia cari itu majelisnya para ulama, mana yang majelis-majelis ilmu yang bermanfaat dia pergi. Ya, karena dia memang punya kesungguhan. Ya. Dia pergi ke situ, dia belajar, dia mendengar, dia membaca, dia menulis, ya. Dia merenungi dan seterusnya. Ya. Wasaliku mashghulun bima huwa bisadadihi lailahu wa naharah ma'a nafsihi fi qalaqi. Dan yang kedua, as-salik. Ya, as-salik itu artinya orang yang menuntut ilmu yang jenis kedua, yang sudah banyak dia punya kesibukan. Ya. Mashghulun huwa bima huwa bisadadihi lailahu wa naharahu. Ya. Dia sibuk dengan urusan-urusannya siang dan malam. Ma'a nafsihi fi qalaqin. Ya. Tetapi dia merasa cemas atas kesibukan dirinya itu kalau tidak bernilai ilmu. Ya. Ya. Jadi orang yang punya pekerjaan tapi dia ingin belajar, tapi waktunya kayaknya sudah hampir-hampir tidak ada karena kesibukannya itu. Tapi dia merasa ingin, cemas. Nah ini orang yang ketiga. Jadi orang yang pertama itu orang yang betul-betul ingin mencari ilmu yang mendalam sekali. Ya. Yang kedua, ya, dia punya keinginan mencari ilmu sungguh-sungguh, ya, tapi dia tidak mampu terlalu mendalam. Ya. Jadi, tapi dia rajin. Nah yang ketiga ini, orang yang punya kesibukan. Dia mau menuntut ilmu, tapi kesibukannya membuat dia tidak punya kesempatan. Tapi dalam hatinya dia qalaq, gelisah dia. Gelisah dia dengan kehidupannya. Punya keinginan. Yang keempat. Yang keempat memang tidak punya apa-apa. Tidak sungguh-sungguh. Ya. Tidak mau menuntut ilmu. Tidak gelisah juga kalau tidak tahu. Ini orang yang paling cilaka. Ya. Nah, karena itulah kata beliau, fa'aradtu rahata kullin minhuma bibaqa'i ma huwa alaihi. Wa tarki sa'yi kullin minhuma fima tad'ul hajah ilaihi. Wa arju minallahil azizil qadir tashila ma yahsulu bihi al-idah, yuhsal bil idah wat taisir. Ya. Jadi beliau mengatakan melihat kenyataan orang-orang yang nomor 2 dan nomor 3 itu, ya. Fa'aradtu rahata membantu mereka semua untuk mendapatkan rahah, ya. Mendapatkan ketenangan. Ya. Ketenangan menuliskan kitab yang tidak terlalu panjang, ya, sehingga bisa dipelajari oleh siapa saja. Ya. Oleh orang yang rajin bisa belajar, orang yang punya kesempatan yang sedikit bisa belajar. Ya. Supaya apa? Supaya tidak meninggalkan kewajiban mereka. Ya, ini tujuan atau alasan beliau menulis kitab ini. Ya. Supaya yang rajin itu ketika dia baca memang dia betul kuasai. Yang punya kesempatan itu dia betul-betul kuasai. Tapi yang tidak punya kesempatan banyak, dia juga bisa mempelajarinya. Dan apa yang dia dapat itu sudah mewakili, ya, mewakili seluruh ilmu yang dia butuhkan.
ilmu tentang taharah yang dia butuhkan sudah terwakili. Ya. Kemudian tentang sholat sudah terwakili. Artinya hal-hal yang memang harus dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan belajar kitab ini dia sudah tahu. Dia sudah tahu dan bisa langsung diamalkan. Tapi bagi orang yang ingin mencari mutiara yang besar itu, nah kitab ini juga bisa dijadikan sebagai langkah awal atau sebagai langkah kesekian. Ya, dari Ghayatul Taqrib dan kasih. Yang ingin mencari mutiara yang besar juga bisa menggunakan kitab ini sebagai salah satu anak tangga. Ya. Karena menuntut ilmu itu kan bertangga-tangga. Orang yang ingin ilmunya tinggi, ya, dia harus naik ke tangga yang paling puncak. Tapi dia harus lewat tangga yang di bawah dulu. Nah, jadi kitab ini kata beliau, untuk orang seperti itu bisa dijadikan salah satu anak tangganya. Untuk mencapai tangga yang selanjutnya. Ya. Bagi orang yang kedua dan ketiga, dia juga bisa pakai kitab ini supaya dia punya ilmu, ya. Dan ilmu itu sudah menjadi mewakili, ya, istilah kita mewakili ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan untuk seorang muslim dalam kehidupannya setiap hari. Maka beliau mengatakan, saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan, ya, memberikan kemudahan di dalam menuliskan kitab ini, ternyata dalam menuliskan kitab ini tentunya supaya bisa menghasilkan al-idah wa taisir, ya, bisa menghasilkan penjelasan penjelasan yang baik, wa taisir dan mudah, ya. Jadi beliau tetap meminta tolong pada Allah, fa innahu raja'ur raji wa jabirud du'afa al-munkasirin. Karena dia Allah Subhanahu wa taala Raja'ur Raji, adalah tempat berharapnya orang-orang yang berharap. Ya, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita belajar, kita senantiasa mengharapkan dari Allah, kita dibukakan pintu pemahaman, ya, dibukakan pintu ilmu, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika disuruh berdakwah oleh Allah Azza wa Jalla, beliau berdoa juga, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, ya Tuhanku, isyrah li. Ya. Apa nih isyrah itu? Lapangkan dadaku. Dilapangkan dada untuk apa? Lapangkan dada sehingga bisa menyerap ilmu pengetahuan, bisa mendapatkan kesabaran dalam berdakwah, bisa bersabar dalam menghadapi tantangan, dan seterusnya. Jadi punya dada yang lapang. Nah, seorang penuntut ilmu juga wajib berdoa kepada Allah. Ya. Tidak boleh kita mengandalkan kita punya otak saja. Saya ini pintar, saya bisa itu insya Allah. Tidak boleh. Orang berilmu, menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, sepintar dan secerdas apapun otaknya, IQ-nya secerdas apapun IQ-nya, dia tetap harus menyandarkan dirinya kepada Allah. Ya. Harus tetap menyandarkan diri kepada Allah. Karena menyandarkan diri kepada Allah adalah obat. Ya. Obat dari penyakit sombong. Ya. Karena kalau orang hanya mengandalkan otaknya saja, nanti dia bisa sombong. Saya pintar, saya paham. Ya. Satu kali diajar gurunya, kalau dikasih tugas dia langsung jawab. Ya. Teman-temannya tidak bisa, dia bisa sendiri. Habis itu ente tidak paham, saya paham. Sudah jadi sombong dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita menuntut ilmu, diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para as-salafus salih untuk tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan para rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul itu semuanya cerdas. Ya. Kecerdasan rasulnya Allah itu di atas manusia-manusia biasa. Ya. Di atas manusia-manusia biasa. Karena mereka orang pilihan.
Tetapi mereka tetap seperti Nabi Musa, dia tetap mengatakan Rabbi syrah li sadri. Bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku ya Allah. Ya. Jadi kalau Allah kasih tugas sama saya, kata Nabi Musa, Allah juga yang akan memudahkan urusan. Artinya dalam belajar itu kekuatan kita tidak seberapa. Kekuatan yang lebih besar adalah kekuatannya Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita kuat belajar, itu bukan hanya kekuatan kita secara fisik saja, tapi ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan raja'ur raji. Ya. Dia Allah Azza wa Jalla tempat menggantungkan harapan ya, bagi hamba-hamba yang berharap mendapatkan kebaikan. Wa jabirud du'afa al-munkasirin. Ya. Jabirud du'afa al-munkasirin. Jabir di sini artinya orang yang mengangkat ya, jabr, mengangkat kelemahan al-munkasirin. Ya. Mengangkat orang-orang yang lemah. Wal munkasirin ini orang-orang yang orang-orang yang patah semangat. Ya. Yang kasir. Orang-orang yang begitulah, ya. Jadi Allah yang bisa mengangkat. Kalau kita dalam keadaan semangat lemah, Allah yang angkat kita punya semangat. Ya. Kalau kita dalam keadaan hampir putus asa, yang kasir, itu seperti orang yang mau putus asa. Allah yang berikan petunjuk. Ya. Makanya beliau mengatakan tetap meminta kepada Allah dan Allah Maha segala-galanya. Ya, dia bisa memberikan kepada kita ilmu dan dia bisa berikan kepada kita petunjuk. Dia bisa memberikan kita kekuatan. Ya. Dia bisa memberikan kita keteguhan. Ya. Dia bisa memberikan kepada kita tenaga yang berlebih ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ketika menuntut ilmu. Ya. Munculnya kemalasan, munculnya keputusasaan, ya, munculnya kekecewaan, ya, munculnya rasa tidak nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Dan tuntutan tantangan penuntut ilmu itu memang begitu. Ya. Kadang kita merasa jenuh, ya, begini-begini terus, ya. Dan yang membuat kita jenuh itu macam-macam. Di kamar cuma begini, ya. Wilayah kita cuma begini-begini, main bola cuma plastik terus, ya. Lauk makan cuma ikan goreng terus, itu bisa membuat membuat kita jenuh dan seterusnya. Tidak bisa kemana-mana. Ya. Nah ini, kalau begitu bagaimana caranya? Kembali kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah. Ya. Jangan kalau sudah punya perasaan begitu, mau tidur saja, malas kita. Mau tidur terus. Siang tidur, malam tidur. Jangan. Kalau sudah ada perasaan begitu, ambil air wudu. Ya. Ambil air wudu, salat. Ya. Salat 2 rakaat. Entah di siang hari atau malam hari. Nah, kalau siang hari salat mutlak, salat sunnah mutlak. Ya. Ambil habis itu berdoa kepada Allah. Pakai doanya Nabi Musa itu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya. Ulang-ulang saja itu doa. Sampai hati kita merasa tenang, plong. Ya. Kalau masih berat hati, pulang lagi. Nah, begitu memang orang belajar itu begitu. Kalau tidak membaca, tidak mutalaah, tidak menulis, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti para nabi. Para nabi begitu. Menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla, menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya. Beribadah, berdoa kepada Allah. Tidak putus-putus, begitu terus dia hidup. Ya. Berdoa, menerima wahyu, menyampaikan wahyu, mengajar orang, beribadah. Begitulah kehidupan. Nah, para salafus saleh juga begitu. Belajar, sambil mengajar, sambil berdoa, sambil beribadah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa wasamtu kitabi hadza bi kifayatil akhyar fi halli ghayatil ikhtisar wa as'alullaha al-azim al-ghaffar al-afwa anni wa an ahbabi min makrihi wa ghadabihi wa adabin nar innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya. Dan saya menamakan kitabku ini dengan Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Ya. Kifayatul Akhyar. Kifayah artinya cukup. Ya. Al-akhyar itu orang-orang baik. Ya. Jadi kitab ini cukup bagi orang-orang baik fi halli ghayatil ikhtisar, dalam hal itu artinya menguraikan atau solusi, ya, menemukan solusi ghayatil ikhtisar. Solusi terhadap kitab Ghayatil Ikhtisar. Artinya kalau orang baca kitab Ghayatil Ikhtisar atau kitab Matan Abu Syuja, kemudian mereka tidak paham, ya, mereka tidak paham apa maksudnya dalam tulisan beliau itu. Nah, dengan membaca kitabku ini katanya, itu sudah membuat mereka nanti cukup mengerti, ya, cukup memahami dan bisa bisa mendapatkan solusi, ya, bisa mendapatkan uraian, ya, mendapatkan uraian yang cukup untuk menjadi modal bagi talibul ilmi dalam mempelajari kitab Al-Ghayah wa Taqrib, ya, atau Ghayatul Ikhtisar atau Matan Abi Syuja'. Ya. Jadi kitab ini menjelaskan tentang kalimat-kalimat di dalam kitab Ghayatul Ikhtisar, dan seringkali ada kalimat-kalimat yang kita tidak pahami di situ. Ya. Kalimat-kalimat atau yang kita pahami tetapi berbeda dengan pemahaman dari yang diinginkan oleh penulis. Ya, karena bahasa Arab itu kan satu kata itu biasanya mengandung beberapa makna. Ya, satu kata mengandung beberapa makna. Dan bisa jadi kita baca yang kita pahami makna yang satu, ternyata maksudnya bukan itu, maksudnya yang ini. Nah, ini beliau bilang dengan membaca kitab Kifayatul Akhyar, cukup bagi orang yang ingin memahami kitab Ghayatul Ikhtisar bisa menjadi menjadi solusi adalah kitab Kifayatul Akhyar ini. Dan beliau mengakhiri mukaddimah kitab Kifayatul Akhyar dengan mengatakan wa as'alullahal azim al-ghaffar al-afwa, ya. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Pengampun, al-afwa, memohon maaf kepada Allah. Kenapa mohon maaf kepada Allah? Ya. Karena ya namanya juga manusia, ya, pasti punya kesalahan-kesalahan. Nanti kalau dalam penjelasan ada kesalahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf memang. Ya, minta ampun memang. Supaya nanti kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia tempatnya salah. Anni wa an ahbabi. Ya. Minta ampun untuk siapa? Untuk diriku dan untuk orang-orang yang aku cintai. Orang-orang yang aku cintai ini maksudnya keluarganya dan orang-orang yang belajar, para penuntut ilmu. Jadi beliau menyatakan bahwa semua orang yang menuntut ilmu itu dia jadi ahbab. Ahbab itu artinya teman yang dicintai. Ya, ahbab. Teman-teman yang memang kita cintai, teman teman akrab, ya. Jadi teman yang paling baik adalah orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau cari teman yang bagus, orang yang rajin menuntut ilmu agama, itu insya Allah adalah teman yang bagus. Ya, karena dia memahami mana yang halal dan mana yang haram. Paling tidak bisa kita tanya dia kalau kita butuh. Ya, bagaimana caranya begini? Bagaimana caranya berdoa yang bagus? Ya, bagaimana cara beribadah yang bagus? Nah, itu bisa kita tanya. Ya, sehingga bertanya atau berteman dengan para alim ulama, orang yang memiliki ilmu agama, itu akan memberikan kepada kita keuntungan tersendiri. Ya.
Walaupun mungkin kita bukan alim, ya, kita bukan ulama, tapi kita senang berteman dengan orang-orang seperti itu. Maka kita akan mendapatkan limpahan pahala juga. Ya. Nah, seperti kata Nabi SAW dalam hadis, ya, orang itu berteman sesuai dengan temannya. Kalau orang berteman dengan penjual minyak wangi, ya, pasti dia juga jadi harum DP baju. Ya. Walaupun dia tidak beli, tapi dia dapat DP bau. Ya. Dapat baunya, bau minyak wangi. Ibaratnya itu. Tapi kalau orang berteman dengan orang yang pandai besi, orang yang bikin peda, bikin pisau, itu kan main api dia. Ketika orang bikin peda itu kan besi yang mau dibuat itu ditoki dulu. Sebelum ditoki, dikasih tipis, dibakar dulu di api. Nah, begitu dibakar di api, itu kan dia punya percikan-percikan api kemana-mana. Dan dia bau besi. Ya, bau besi. Nah, orang berteman dengan al-karo, itu namanya al-karo. Nah, itu kalau dia berteman dengan situ, yang dia dapat apa? Pertama, bau angus. Ya, bau api, bau asap. Ya. Karena dekat api memang dan berasap. Atau dapat percikan api. Kalau percikan api maka kalau sampai di bajunya jadi berlubang. Jadi berlubang. Nah, itu bedanya. Nah, itu. Kalau kita berteman dengan para ulama, insya Allah kita dapat bahasa kita lebih tampias. Ya. Walaupun mungkin kita tidak alim. Ya. Tapi tampias berkah mereka insya Allah dapat. Ya. Dapat tampias dari berkah-berkah yang diberikan Allah kepada mereka. Maka beliau mengatakan, Ani wa an ahbabi. Ya, jadi semua penuntut ilmu yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ahbab. Min makrihi wa ghadabihi wa adzabillah. Ya. Minta ampun dan minta dilindungi oleh Allah dari makarnya Allah, ya. Dari murkanya Allah, ya. Dan dari azab api neraka. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Karena dia Allah Subhanahu wa taala sungguh maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu, ma yasha'u qadir. Apa yang dia mau dia bikin. Ya, dia maha kuasa atas segala sesuatu, wa bil ijabati jadir. Ya. Dan dia juga maha mengijabah doa-doa dan ijabahnya cepat. Jadi dia cepat memberikan ijabah kepada orang yang berdoa. Ya, sebagaimana firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya, mohonlah kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kalian. Ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam, ya, sepertiga malam terakhir, dia Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang mau minta ampun akan aku ampuni, dan siapa yang bermohon akan aku kabulkan. Ya. Jadi dia lihat siapa hamba-hambanya yang berdoa sepertiga malam itu. Ya. Makanya sepertiga malam itu kita disunnahkan untuk bangun. Bangun melaksanakan ibadah. Dan ibadahnya bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berdoa. Ya. Jadi kalau tidak bisa sholat, paling tidak bangun berdoa. Ya. Paling tidak bangun berdoa. Kalau tidak bisa sholat. Ya. Atau baca Quran. Yang paling bagus kalau kita bisa kerjakan semuanya. Bangun, sholat lain, kemudian baca Quran, kemudian berdoa. Itu kalau bisa yang begitu maka itu sempurna. Tapi kalau tidak bisa semua, ya, jangan ditinggalkan semua. Ya, seperti kata pepatah Arab, ma la yudraku kulluhu, la yutraku julluhu. Ya.
apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, ya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Artinya kalau misalnya nilainya 100, kalau kita tidak bisa sampai 100, ya harus paling tidak dapat 90 atau 80. Ya. Jangan 100 tidak dapat, 50 pun tidak dapat. Tidak dapat apa-apa. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang kita sempurna tidak bisa, ya, maka jangan tinggalkan sama sekali. Artinya kalau kita bangun lail, kalau tidak bisa sholat, ya, jangan hanya bangun langsung tidur. Ya. Bangun sedikit, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Habis itu kalau mau tidur, tidur ulang. Ya, yang penting ada bagian ibadah yang kita laksanakan di sepertiga malam itu. Ya. Karena di situ Allah akan mengijabah semua permohonan-permohonan kita. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan, "Qumil laila illa qalila, aw nisfahu aw inqus minhu qalila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Ya. Apa qawlan thaqila? Qawlan, ya, perkataan yang thaqil. Thaqil itu berbobot. Jadi doa kita pada malam hari itu berbobot. Artinya berkualitas. Doa yang dari sisi waktu, dari sisi ijabah dia berkualitas. Walaupun doanya mungkin sama dengan doa di waktu yang lain. Tapi kualitas doa di waktu itu lebih tinggi. Qaulan faqilah. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilah. Karena waktu sepertiga malam itu, apa kata Allah? Ya asyaddu wat'an. Wata' itu asyad, lebih besar dampak dan pengaruhnya. Wa aqwamu qilah. Dan lebih aqwam, lebih lurus, lebih berkualitas. Jadi orang yang mampu beribadah sepertiga malam terakhir, ibadahnya itu lebih berkualitas daripada ibadah di waktu yang lain. Makanya sholat lail itu derajatnya di bawah sholat wajib. Ya. Dibandingkan dengan sunnah, sholat sunnah yang lain, sholat lail itu dia punya kelebihan lebih tinggi, kemuliaannya lebih mulia. Ya, karena itu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan permohonan dan mengampuni semua permintaan maaf. Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian muqaddimah kitab Kifayatul Akhyar sudah kita selesaikan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan muqaddimah dari kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Sudah salat Isya, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan semua niat dan maksud serta tujuan kita menuntut ilmu. Allah mudahkan bagi kita memahami, menghafalkan, merenungkan, ya, mencerna, dan aspek-aspek keilmuan yang lainnya bisa dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan kekuatan, keteguhan, ya, semangat dan motivasi yang besar, ya, untuk mencapai tujuan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.